Kembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi menjelang Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 diikuti dengan bergabungnya PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara atau MCTN dengan PLN menjadi kebanggaan bersama. Momen bersejarah ini menjadi pelecut semangat bagi putra-putri Indonesia, khususnya PLN, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa dan rakyat Indonesia sudah mampu mengelola segala potensi sumber dayanya secara mandiri. PLN telah mengakuisisi 100% saham perusahaan pembangkit listrik Blok Rokan, yakni PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara yang sebelumnya dimiliki oleh Chevron Standard Limited. Dukungan pengelolaan ketenagalistrikan di Blok Rokan datang dari Menteri BUMN Erick Thohir yang datang meninjau fasilitas MCTN pada 10 Agustus 2021. Blok Rokan merupakan salah satu tulang punggung penghasil minyak nasional. Penghasil 25% produksi minyak nasional berasal dari Blok Rokan. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kolaborasi antar BUMN yakni PLN dan Pertamina akan menjadikan kinerja yang lebih ekonomis dan efisien. PLN memberikan pasokan listrik dengan kualitas yang baik dan andal untuk memastikan produksi di blok yang dikelola Pertamina Hulu Rokan (PHR) bisa berjalan baik. Dengan terbentuknya kolaborasi antar BUMN sesuai value BUMN kolaboratif, PLN dan Pertamina akan menjadikan kinerja yang lebih ekonomis dan efisien, serta mampu mendukung pengembangan sumur-sumur minyak Pertamina Hulu Rokan dengan skala keekonomian yang lebih baik untuk ketahanan energi nasional. Pengelolaan Blok Rokan dilihat dari sebagai satu kesatuan. Pertamina sebagai pengelola bertanggung jawab menjaga kualitas produksi minyak, sementara PLN memastikan mendukung pasokan listrik untuk blok migas tersebut. Pemerintah juga berharap ke depan akan semakin terbuka peluang bagi PLN untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan ketenagalistrikan bagi lokasi blok migas lainnya. Peluang ini tentu harus bisa ditangkap oleh PLN Group. Ini perjuangan yang sudah lama yang kita lakukan. Nah, saya tentu berterima kasih kepada PLN yang mendukung transformasi yang kita harapkan. Bahwa PLN itu tentu tidak hanya inovasi, teknologi harus terus dikembangkan, tapi human capital harus terus ditingkatkan. Dan saya berharap tentu tadi, saya sebagai menteri berjuang terdepan untuk eksistensi daripada PLN. Tapi tentu apa? PLN yang bertransformasi. Turut mendampingi kunjungan kerja Menteri BUMN, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini memastikan keandalan listrik untuk Blok Rokan terjaga. Zulkifli mengatakan komitmen untuk menjaga keandalan listrik Blok Rokan merupakan upaya PLN demi menjaga ketahanan serta kedaulatan energi di tanah air. Dengan kebutuhan listrik sebesar 400 MW, PLN merencanakan 2 tahap, yaitu masa transisi dan masa permanen. Pada masa transisi, PLN memanfaatkan pembangkit listrik existing yang akan berlangsung selama 3 tahun. PLN telah mengakuisisi saham perusahaan pembangkit existing yang selama ini melistriki WK Rokan, yaitu PLTG North Duri Kogen 300 MW, dan didukung PLTG Minas dan Sentral Duri sebesar 130 MW. Untuk tahap kedua, masa layanan permanen akan pasokan listrik dialiri dari sistem kelistrikan Sumatera. Saat ini PLN sedang melakukan interkoneksi sistem Blok Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatera. PLN bangga bahwa Blok Rokan akhirnya kembali ke Ibu Pertiwi. Dalam hal ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energi. Dan dalam hal ini kita PLN mendapat kepercayaan untuk mensuplai listrik maupun uap bagi Blok Rokan ini. Harapan kami ke depan adalah bahwa PLN dengan mensuplai listrik ini akan meningkatkan produksi daripada Blok Rokan sehingga lebih baik dibandingkan dengan Susan Oktaria.